Assalamualaikum. Kenalin dulu, nama aku Lutfiatul Mazidah. NBM aku 20040401010. Nah, di sini aku akan mereview sebuah materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Ludovicus Baumans. Nah, kali ini aku akan mereview materi tentang ketahanan nasional. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, kita akan bahas tentang ketahanan nasional, dan yang kita bahas pertama yaitu pengertian secara etimologi. Nah, kata ketahanan sendiri itu memiliki kata dasar yaitu tahan, yang artinya tangguh, kuat, dapat mengendalikan diri, serta tidak ada kata menyerah seperti itu ya. Nah, secara kesimpulannya kalau kata ketahanan itu berarti mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk ancaman dan tantangan untuk melanjutkan atau melangsungkan kehidupannya, seperti itu. Nah, sedangkan kata nasional itu berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Oke, jadi untuk ketahanan nasional secara etimologi artinya yaitu sesuatu yang mampu, tangguh, dan kuat dalam menghadapi sebuah bangsa, seperti itu. Kita bahas lagi dari pengertian tadi ya secara etimologi, bahwa ketahanan nasional yaitu suatu yang mampu atau bertahan kuat dan tangguh dalam suatu bangsa. Nah, dalam secara tafsiran ya, dalam pengertian secara lebih panjangnya lagi, bahwa suatu bangsa atau negara akan mampu melangsungkan kehidupannya apabila negara tersebut mempunyai ketahanan nasional. Secara tidak langsung seperti itu. Contoh, kita merefleksikan kepada diri kita. Nah, kita ini mampu melangsungkan kehidupan kita karena kita memiliki ketahanan sendiri, ketahanan diri kita sendiri. Namun kita mempunyai standar dan sudut pandang masing-masing seperti itu. Nah, kali ini ketahanan nasional itu menurutkan seorang ahli ketahanan nasional. Nah, yaitu GPH S. Suryo Mataraman. Nah, beliau di sini memiliki dari sudut pandang lain pengertian tentang ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional ini memiliki beberapa atau lebih dari satu wajah. Pengertiannya seperti itu. Nah, berarti ketahanan nasional ini memiliki wajah ganda. Nah, contoh pengertian dari beliau yaitu ketahanan nasional yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga yaitu ketahanan nasional sebagai strategi. Seperti itu. Kita akan membahas lebih dalam tentang pengertian menurut GPS S. Suryo Mataraman tadi, bahwa ada tiga, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Kenapa seperti itu? Secara konsepsi sendiri, bahwa ketahanan nasional merupakan konsep untuk melakukan penyelenggaraan bernegara. Dengan ini melakukan atau berlandaskan seperti itu, berlandaskan ajaran Astaghatra, di mana Astaghatra ini merupakan dari kehidupan nasional kita, yaitu memiliki dua aspek, yaitu aspek ilmiah yang memiliki 3 unsur atau Trigatra, dan aspek sosial yang memiliki 5 unsur atau Pancagatra. Jadi ketahanan nasional ini memiliki 8 unsur atau aspek yang disebut juga Astaghatra, seperti itu. Nah, kenapa tadi disebut doktrin? Karena dalam ketahanan nasional sendiri ini bukan lagi konsepsi, tapi menjadikan sebuah pedoman yang digunakan untuk menyetujui atau menghasilkan sebuah keputusan. Karena ketahanan nasional sebuah kebenaran lagi yang digunakan untuk memutuskan suatu hal. Jadi itu merupakan sebuah doktrin. Nah, yang kedua yaitu ketahanan nasional berdasarkan atau sebagai kondisi. Kenapa seperti itu? Karena kondisi Indonesia sendiri yaitu dinamis, dapat berubah meskipun kita tetap
berlandaskan ajaran Astagatra. Jadi Indonesia ini kondisinya dinamis banget, seperti itu, ulet, dan dari daya tahannya juga seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu konsepsi berdasarkan strategi atau cara atau pendekatan. Kenapa seperti itu? Karena bangsa Indonesia menjadikan ketahanan negara ini sebuah strategi untuk melakukan atau menggunakan landasan Astragatra ini sebagai cara atau pendekatan untuk menjawab dari semua ancaman, tidak lagi menjawab ya, melawan ancaman dan tantangan yang ada untuk bangsa Indonesia ini. Dari pengertian yang ketiga tadi, bahwa ketahanan nasional ini sebagai strategi, cara atau pendekatan. Jadi ketahanan nasional ini merupakan cara atau strategi untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan dengan menggunakan ajaran Astagatra tadi yang bersifat integral komprehensif. Nah, ketahanan nasional sendiri ini memiliki dimensi, yaitu ketahanan nasional, ideologi, politik, dan budaya, serta ketahanan nasional ini berlapis, mulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Seperti itu. Jadi untuk bela negara sendiri itu tadi kan ada dua, yaitu secara non militer ataupun secara militer, dimana secara militer sendiri kan tadi untuk menggunakan senjata, dimana untuk menyelesaikan atau menanggulangi ancaman dari luar, seperti itu. Sedangkan bela negara secara nirmiliter atau non militer, yaitu bisa digunakan atau bisa kita lakukan dengan upaya kita untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Melalui apa? Menyadarkan akan kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Seperti apa? Kayak gitu. Kita menjadi warga negara yang baik itu seperti apa? Contoh dari peran aktif kita untuk teratur membayar pajak, kayak gitu. Nah, serta mencerdaskan anak bangsa, mungkin dari aspek pendidikan, agar tidak tertinggal dan mudah dipengaruhi oleh bangsa lain, seperti itu. Dan peran aktif lainnya tentang penanggulangan ancaman dari berbagai segi manapun, itu merupakan bela negara kita sebagai warga negara yang baik. Nah, untuk itu saya rasa ketahanan nasional ini sangat diperlukan sekali, tidak hanya untuk negara kita, karena kita sendiri, dari diri kita sendiri ini memiliki ketahanan sendiri dengan standar kita sendiri seperti apa, kayak itu. Karena apabila kita tidak mempunyai ketahanan untuk diri kita sendiri pun, kita tidak dapat melangsungkan kehidupan kita. Jadi untuk semua negara pun juga perlu sekali memiliki ketahanan nasional untuk melangsungkan gimana kelangsungan hidup bernegara mereka, agar negaranya ini tidak terpecah belah antar kota, seperti itu. Jadi sangat diperlukan sekali ketahanan nasional. Oke, mungkin yang saya sampaikan cukup sekian ya. Semoga dari awal hingga akhir ini tak luput kemungkinan jelas banyak salahnya, banyak kurangnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan apabila ada kekurangan mohon diberikan saran atau kritikan, bisa melengkapi apa yang saya sampaikan, seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.